Mbah Win, sampean kegiatan sekarang kenapa Mbah Win? Saya sekarang melatih di SSB Indonesia Muda, kelompok usia 10 tahun. Kegiatan saya sehari-hari cuma melatih bola aja. Jadi Sudah nggak kerja Mbah Win? Saya sudah nggak bekerja, profesi saya sekarang jadi pelatih. Lisensi apa toh Mbah? Lisensi sekarang saya masih D, jadi nanti saya rencana mau ikut C, disekolahkan sama Pak Rusli Bintang, orang paling kaya di Banda Aceh. Nah, rencananya saya nanti setelah sekolah, saya disuruh ngelatih di PSA Liga 3 di Abdul Yatama Banda Aceh. Mbah, waktu sampean jadi pemain Perseba, kok nggak mau jadi PNS kayak teman-teman nih Mbah? Amin Mbah. Tahun 90 waktu saya di Green Post 3 itu, terus ke Liga 1 tahun 94 93 saya sudah disuruh ngisi lamaran. Di waktu itu Pak almarhum Pak Narto baru pertama kali menjabat jadi wali kota. Saya sudah masukkan proposal untuk masuk kerja, ternyata tidak ada panggilan. Sampai sekarang pun juga di PHP, dalam arti dijanji-janjikan, ya banyak teman-teman janjikan kerja-kerja, ternyata sampai sekarang. Makanya saya sudah mantap untuk profesi saya jadi pelatih sepak bola. Biarpun saya melatih SSB, tapi saya punya kebanggaan dalam arti menjadikan anak-anak dasar pemain sepak bola. Lu sampean di Persebaya berapa musim Mbah? Saya tahun 90 di Green Post 3 saya sudah terpilih. Saya sudah terpilih di Green Post 3 untuk persiapan Piala Utama. Cuman kendala kalau kita ini nggak ada yang bawa ya. Jadi saya sudah terpilih, akhirnya saya dipanggil lagi, diganti dengan orang lain. Gitu. Makanya terus saya langsung ada yang ngajak Pak almarhum Slamet Haryono pelatih Petro, saya diajak di Banda Aceh, ikut Persiraja Banda Aceh. Jadi tahun 91 nih Mbah. 92. Sebenarnya saya tidak dicoret di Green Post 3, berhubung saya dulu sama almarhum Pak Mudayat, saya disuruh ikut Galakarya PLN, ikut PLN Bering. Dicoret akhirnya? Saya nggak dicoret, saya keluar sendiri. Terus habis itu ada tawaran dari Pak Slamet, saya lari ke sana. Setelah saya dengar Pak Mudayat ngelatih, almarhum Pak Mudayat ngelatih di Persibaya Liga 1, saya disuruh pulang. Jadi ikut seleksi, sudah langsung masuk. Liga 1 Mbah? Liga 1. Liga Danhil ya Mbah? Liga Danhil. Berapa musim waktu itu Mbah? 1 musim. Setelah Liga 2 sebenarnya saya sudah terpilih sama Saso. Saso sudah ngomong oke. Ternyata waktu itu manajer Pak Suroso dari KSI, jadi pemain-pemainnya banyak dari KSI. Saya dicoret, terus saya langsung lari ke Persema Malang. Gol tercepatnya berarti Liga 1 Mbah? Gol tercepat itu Liga 1 waktu main di Persipura Jayapura. Belum sampai 1 menit. Jadi bola dari tengah dikasihkan Mas Yusuf, dari sayap kanan saya gelandang langsung lari cepat, langsung di crossing. Kebetulan di situ ada saya kontrol kaki kiri, saya dorong, saya syuting. Berarti sampean 1 musim tok Mbah nggih? 1 musim Liga 1. Sebenarnya Green Post itu sudah terpilih juga, berhubung ya tadi kita tidak ada yang bawa. Habis sampean di Persebaya Liga 1, Liga 2 kan Mbah? Liga 2 di Persema Malang. Terus habis itu Mbah? Persema Malang di Asia Cup Salim Group bubar. Setelah itu lari ke PSIM Yogyakarta. Setelah itu lari ke Kendal di Divisi 2, terus lari ke Malang sempat di Arema, cuman nggak sampai ikut liganya, seleksi lolos, akhirnya terakhir dia juga gitu, nggak ada yang bawa, akhirnya ganti. Terakhir itu di mana sampean Mbah? Terakhir di Kendal, di Persi Kendal, Divisi 2, mau naik ke Divisi 1. Usia pinten niku Mbah? Saya sudah usia 35. Pensiun itu habis itu Mbah? Pensiun tahun 37. Ikut? Terakhir ikut kompetisi di Persibaya, ikut IM Indonesia Muda. Kok enggak Suryanaga Mas? Sampean kan masuknya Persebaya Suryanaga Mas? Iya. Terus saya melihat di Suryanaga nggak seperti zamannya almarhum Pak Bioko sama Pak Tianto. Jadi Pak Michael mengandalkan pemain muda-muda, makanya saya lari ke Indonesia Muda. Saya diterima di situ, pelatihnya Pak Toto Sandono. Mbak, sampean sebagai pemain Persebaya, waktu itu kan banyak temennya yang PNS ya Mas. Iya. Terus sekarang enggak hanya ngelatih itu gimana Mas? Ngelatih kan nggak seberapa dibanding mereka yang PNS Bang ya. Iya, makanya dengan saya sudah jadi pelatih di SSB memang nggak dapatnya nggak seberapa, tapi alhamdulillah saya bisa muliakan anak selesai jadi sarjana di olahraga. Anak saya perempuan juga lulus sekolah juga, jadi sekarang saya
dinikmati aja, dinikmati. Jadi sekarang biarpun saya nggak jadi pegawai, saya cuma jadi pelatih SSB yang dapatnya cuma 50-75, tapi alhamdulillah bersyukur. Selain cetak gol tercepat, pertandingan yang sampean berkesan pundi, Mbah? Saya ikut Persiraja, ikut Piala Kaltek di Pekanbaru. Tahun berapa itu, Mbah? Tahun 93. Saya di sana final sama Persija Jakarta, waktu itu Rahmat Darmawan, Hermansyah kipernya, Marjuki Nyamat. Saya final di situ, saya mendapatkan pemain terbaik. Pemain terbaik. Jadi waktu Semen Padang itu Polalu dan kawan-kawan, PSMS Medan itu ada Zulkarnain Lubis, zamannya situ. Saya di situ jadi pemain terbaik. Dapat uang 500.000 tahun 93. Yaitu kebanggaan saya. Terus habis itu nggak lama saya pulang disuruh ikut Persibaya. Zamannya waktu itu almarhum Pak Mudayat dipanggil. Tapi sama sempat bekerja di kantor atau di perusahaan Belum. gitu, Pak? Dulu sudah sempat ditawari di Aceh, tinggal milih kerjanya di mana, di BDM, PLN atau di bank, tinggal milih. Berhubung saya disuruh pulang, jadi nggak jadi kerja. Makanya kehidupan, roda kehidupan ini, jadi tahu-tahunya kita bisa cerita kalau kita sudah tua. Kenapa dulu nggak diambil yang di Aceh gitu. Nyesel, Mbah ya? Ya nyesel, tapi sekarang mungkin kalau memang Tuhan menghendaki, nanti kalau jadi saya habis lisensi saya ke Banda Aceh lagi, nanti di PSA Bulia Tama Liga 3. Sekarang usia pinten jenengan, Pak? Saya usia 51. Tinggalnya di Surabaya, Pak? Di perumahan Triyorejo, Kota Baru, Gresik. Setiap hari bolak-balik ngelatih berapa kilo itu, Mbah? Setiap hari. Jadi berapa perjalanan kilo, dari Gelora ke Triyorejo 1 jam. Wow. Naik sepeda motor 1 jam. Paling cepat 50 menit. Kalau ngelatih anak-anak berapa jam perjalanan, Mbah? Kalau ngelatih anak-anak sekarang nggak terlalu jauh di Karangan Liung, jadi cuman 20 menit dari rumah. Sampai juga ngelatih di klub Persibaya, Mbah ya? Di kelas Surabaya kemarin yang sama Mas Yusuf, sama mantan-mantan pemain Persibaya nanti di Diklat. Itu harus 1 kilo perjalanan, 1 jam perjalanan, 1 jam Mbah ya? perjalanan. Latihannya seminggu 4 kali. Sampai rumah biasanya jam berapa, Mbah ya? Kalau sampai rumah biasanya mau isya. Jadi selesai habis sebelum maghrib dari sana mau isya baru sampai rumah. Kadang isya, tergantung macet enggaknya. Tapi banyak orang masih ingat dengan Persibaya, Mbah, walaupun hanya 1 musim, banyak orang masih tahu. Masih, ya sebagian masih ingat. Ya gara-gara sekarang kan sudah ada YouTube, jadi ada momen pencetak gol tercepat, ada beritanya, ya itu aja. Ya jadi kebanggaan di situ, biarpun saya nggak lama. Sebenarnya kalau memang pelatih fair, dalam arti dulu nyeleksinya fair, ya lama kita di Persibaya. Itu gol tercepat itu sentuhan pertama atau sentuhan keberapa, Mbah? Sentuhan pertama, sentuhan ketiga. Jadi pertama tengah langsung ke sayap Mas Yusuf. Mas Yusuf langsung ke saya, langsung. Kalau bagi Mbah sendiri itu sentuhan pertama atau yang keberapa dalam pertandingan? Sentuhan kedua. Jadi kontrol pertama kiri, langsung saya tendang kaki kiri, masuk pojok. Sayangnya waktu nggak ada rekaman, Mbah ya? Iya, nggak ada rekaman. Waktu itu almarhum Mas Kolili. Oh, ikut ke sana? Ikut ke sana, Mas Kolili. Mungkin ada fotonya mungkin, tapi enggak. Skor akhir berapa ketika itu, Mbah ya? 5-3. Menang? Menang Persibaya. Jadi tim dari seluruh liga yang wilayah timur kalau main di Persipura tidak ada yang menang kecuali Persibaya waktu itu. 12 kali pertandingan nggak pernah kalah. Jadi 13 kali pertandingan di Arema kalah 1-0. Waktu hujan di sana. Pelatih ketika itu sinten, Mbah? Siapa? Pelatihnya siapa Persibaya? Pak Mudayat. Inti zaman, Mbah ya? Inti, jadi pemain muda-muda, zamannya Putu Gede. Kipernya siapa itu, Mbah? Kipernya Basuni Alwi, Kurniawan sama Agus Purwanto. Belakangnya, Mbah? Belakangnya ada Mursid, ada Bejo, ada Putu Gede, ada Heri Sabtono, Ronald Peter, Hartono. Nah itu. Gelandangnya ada saya, ada ini depan Gus Salim, Mas Yusuf, Ibnu Grahan. Itu. Ada Ahmad Said, Ajib. Itu dari Malang. Selamanya 1 musim, apa yang selain gol itu gimana yang terkesan di Persibaya? Selama walaupun hanya 1 musim, Mbak. Terkesannya karena cita-citanya udah tercapai, kepingin jadi pemain Persibaya. Jadi orang kampung, apalagi kampung Jojoran, terkenal dengan
mau-limonya, dalam arti senengane Doro, senengane, berhubung saya di situ jadi sepak bola, jadi terkenal di situ. Jadi heran kok bisa jor-joran ada pemain dari Persibaya masuk di Persibaya. Saya di Persibaya karena dari kecil kepingin jadi pemain Persibaya.